Ini sebuah kebijakan yang menurut saya kita punya kesepemahaman yang sama, bagus sekali. Namun di sisi lain, saya juga sebagai Menteri UMKM memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi moral hazard. Pertanyaannya, apa sih kriteria-kriteria pengusaha-pengusaha UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku atau yang akan mendapatkan penghapus tagihan? Yang pertama, kalau di dalam di PP tersebut, yaitu yang piutang atau hutang maksimalnya 500 juta. Jadi dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, sampai 500 juta. Namun setelah kita klasifikasi, itu rata-rata paling besar, maksimal average-nya ya, itu di bawah 50 juta. Lalu yang kedua, dia sudah masuk dalam daftar hapus buku terhitung 5 tahun sebelum PP ini ditetapkan. Lalu yang ketiga, mereka-mereka ini yang memang sudah betul-betul tidak punya kemampuan lagi untuk membayar. Sebagai contoh, kalau misalnya ada agunannya pun udah nggak punya. Gitu loh, jadi dia udah benar-benar udah nggak punya lagi. Nah, pasti akan ada tanda tanya, loh, lalu bagaimana dengan kami-kami ini semua? Poinnya saya mau sampaikan begini dulu. Biar kita fair ya, artinya kita kedua belah pihak fair. Yang dimana kalian dulu telah bersepakat untuk mengambil pinjaman. Kesepakatan kedua belah pihak antara pengaju pinjaman dengan pihak bank. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan dan dituntaskan oleh si peminjam. Jadi jangan sampai dengan adanya kebijakan ini, sebagian dari pengusaha-pengusaha UMKM yang sebetulnya mereka sudah masih punya kemampuan daya juang, akhirnya menurunkan mental ataupun moral mereka untuk melunasi hutangnya. Dari dulu tuh mau dihapus tagihkan tuh. Jadi ini box hapus buku, itu mau dipindahkan ke dalam box hapus tagih supaya mereka bisa diputihkan kembali dan mereka punya nafas barulah untuk mengajukan pinjaman kembali. Sebetulnya dari dulu sudah mau dilakukan itu. Kenapa tidak berjalan? Karena belum ada payung hukumnya. Nah, payung hukum inilah yang dilakukan di era Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk simbolisasi pesan besar Pak Prabowo kepada publik seluruh Indonesia bahwa beliau sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki sebuah niat affirmative action kepada seluruh masyarakat kita yang memang betul-betul sudah tidak punya kemampuan. Ini message, karena ini PP pertama yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo.